Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga di petang hari ini kita bisa bermajlis bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni membaca kitab Masail Jahiliyah, dengan tujuan kita mengetahui perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian setelah kita mengetahui, maka kita bisa menghindarinya, kita bisa menjauhinya. Di pembahasan yang terakhir, kita sudah sedikit masuk di masalah yang ke-51. Ya, di masalah yang ke-51, bahwasannya wasfuhum lil Quran bi annahu min kalamil bashar. Mereka orang-orang jahiliyah, mereka mensifati, mereka beranggapan bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia. Al-Quran adalah perkataan manusia. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan agar manusia yang lainnya, mereka orang-orang yang ada di sekitar mereka menolak Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran, agar mereka menolak Al-Quran. Sehingga menuduh, menganggap Al-Quran ini kalamul bashar, ucapan manusia, bukan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat disayangkan lagi di akhir-akhir ini ada di antara penggiat dakwah, penggiat medsos yang mulai menanam bibit-bibit bahwasannya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ini ini dinomor dua kan. Yang utama akalnya. Yang pertama akal. Ini bahaya. Kalau agama ini dibangun di atas akal, maka rusak agama ini. Karena akal manusia berbeda-beda. Saya dengan jenengan mungkin berbeda pola pikirnya. Ketika agama dibangun di atas akal masing-masing, maka akan bentrok agama satu dan agama yang lainnya. Islam tidak seperti itu.
Hendaknya akal kita ini apa? Ditundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ditundukkan agar tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau agama itu dibangun di atas akal, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Niscaya bagian bawah dari khuf, sepatu, sendal itu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Karena yang kotor itu pasti bagian bawah. Ketika tayamum kan disyariatkan apa? Ketika pakai khuf, ketika berwudu, bukan tayamum, ketika berwudu, ketika pakai khuf, pakai sepatu, maka apa? Yang diusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau agama ini dibangun di atas akal, niscaya bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian yang atasnya. Kemudian Ali mengatakan waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap bagian atas khufnya, bagian atas sepatunya, bukan bagian bawahnya. Jadi apa? Agama kita hendaknya dibangun menurut di atas Al-Quran dan Sunnah. Jangan mendewakan akal. Jangan dijadikan akal ini yang utama. Datang nas dari Al-Quran dan Sunnah, jangan katakan tunggu. Masuk akal atau tidak. Jangan. Tapi apa? Ketika datang nas Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang sahih, maka apa? Sami'na wa ata'na. Hendaknya kita dengar dan kita taat. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan di pembahasan yang terakhir di buku kita. Agak saya ulang sedikit, yakni bahwasannya Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa takallamallahu bi haqiqatan, dan benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berkalam, berbicara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, berkalam, menyampaikan kepada Jibril Al-Quran, kemudian Al-Quran oleh Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Al-Quran diciptakan oleh Allah, diciptakan ke akalnya Jibril misalnya. Bukan. Bukan. Tapi benar-benar kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wahada, dan ini huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jama'ati wa atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah dan para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeyakinan seperti ini. Wal musyrikuna, adapun orang-orang musyrik, ya'rifuna annahu kalamullah. Orang-orang musyrik tahu bahwasannya Al-Quran itu kalamullah. Wa annahu laisa min kalami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini bukan dari kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ucapan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu law kana min kalami Muhammadin lakana bistita'atihim an yaqulu mithlahu. Kalau seandainya Al-Quran ini dari ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka orang-orang musyrikin ini mampu untuk mengucapkan yang semisal dengannya. Lianna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyarun mithluhum.
Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang manusia, sama seperti mereka orang-orang musyrik. Falau kana min kalamihi kana bistita'atihim an yuhakuhu. Maka kalau Al-Quran ini dari kalamnya Nabi Muhammad SAW, ucapan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka akan mampu untuk menirunya, meniru Al-Quran. Wallahu Jalla wa Ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahaddahum, telah menantang mereka, telah menantang mereka orang-orang musyrikin, an ya'tu bimithlihi, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Agar orang-orang musyrikin mendatangkan, membuat yang semisal dengan Al-Quran. Au bi asri suwarin min mithlih, atau membuat 10 surat yang semisalnya. Au bi suratin wahidatin mislihi, atau mendatangkan 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Falam ya'tu bi syai'in min dalik, maka mereka tidak bisa mendatangkan sedikit pun yang semisal dengan Al-Quran. Ma'a kufrihim wa inadihim wa hirsihim ala musyaqatillahi wa rasulih. Bersamaan dengan kufurnya mereka, ingkarnya mereka, dan penentangannya mereka, dan semangatnya mereka di dalam menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Ketika sudah kufur menentang Allah dan Rasulnya, tentunya akan muncul semangat untuk membuat yang semisalnya harusnya. Tetapi mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Falau kana bistita'atihim an ya'tu bi suratin min mithlih lama ta'akhkharu. Maka kalau mereka ini mampu, kalau mereka orang-orang musyrik ini mampu membuat sebuah surat yang semisal dengan Al-Quran, lama ta'akhkharu, niscaya mereka tidak akan menunda-nunda untuk membuatnya. Karena sudah saking jengkelnya kan dengan ajaran yang dibawa Nabi SAW, bencinya. Seharusnya kebencian, penentangan mereka ini menumbuhkan semangat untuk membuat yang semisalnya. Tetapi mereka tidak bisa. Mereka menunda-nunda, mengakhirkan. Ini menunjukkan mereka tidak mampu. Tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Walakin ajazu an dalik. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Fadalla dalika ala annahu kalamullahi jalla wa ala. Maka hal itu menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu kalamullah azza wa jalla. Benar-benar itu kalamullah azza wa jalla. Bukan kalamnya manusia, buatan manusia. Buktinya mereka orang-orang musyrik yang mereka paham sastra, paham bahasa Arab, mereka pun tidak mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. La kalama ghairih, bukan kalamnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan la kalama Jibril wala kalama Muhammadin. Bukan kalamnya Jibril, bukan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama huwa kalamullah, dan hanyalah Al-Quran itu kalamullah. Wa innama Jibril wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam muballighani anillahi jalla wa ala kalamahu bi amanah. Dan hanyalah Jibril dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, keduanya ini muballighani. Yani
yang menyampaikan saja, menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihissalam, alaihissalatu wassalam, dan Jibril alaihissalam, keduanya cuma menyampaikan saja dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Bi amanatin, dengan amanah, baik dari sisi malaikat Jibril alaihissalam, Jibril menyampaikan dengan amanah, tidak ada sedikit pun yang terlupakan untuk disampaikan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dengan amanah, tidak ada sedikit pun yang terlupakan dari menyampaikan kepada umatnya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini amanah, sudah menyampaikan seluruh apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ini menunjukkan agama ini agama ini sudah tidak perlu lagi. Tidak ada kebaikan yang selain apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh jalan menuju surga sudah beliau sampaikan, sudah beliau perintahkan. Seluruh jalan-jalan yang menuju neraka sudah beliau larang. Sehingga tidak perlu untuk menuju jalan menuju surga, jalan-jalan yang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Tidak ada. Karena kalau ada orang yang mengatakan ada ini kebaikan, ada kebaikan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disampaikan dalam syariat ini, berarti ini ini sama saja menuduh bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada suatu perkara yang disembunyikan. Berarti ini khianat. Ini khianat. Tentunya ini berseberangan, tolak belakang dengan sifat Nabi SAW yang amanah. Amanah. Berarti sudah menyampaikan seluruh syariat. Jalan-jalan menuju surga sudah beliau sampaikan. Jalan-jalan menuju neraka sudah beliau peringatkan. Maka tidak perlu kita mencari jalan-jalan menuju surga selain apa yang dari Nabi SAW sampaikan. Kemudian jemaah rahimakumullah, kemudian wal kalamu, dan namanya kalam, ucapan itu, yudhafu ila man qalahu mubtadi'an, disandarkan kepada yang berbicara pertama kali, di awal kali. La ila man qalahu muballighan muaddiyan, bukan disandarkan kepada orang yang berbicara dalam rangka menyampaikan. Ya. Jadi ucapan itu disandarkan kepada orang, kepada suatu yang berbicara di awal kalinya. Di awal kalinya. Ketika Al-Quran yang pertama kali berbicara, ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena kalamullah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkannya, maka ya Al-Quran ini disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kalau kita belajar di sekolah ada teori-teori itu. Itu kan perkataan teori tersebut disandarkan kepada yang menemukannya. Berkata Einstein lupa sama dengan MC kuadrat seterusnya itu. Itu kan karena yang pertama kali berbicara seperti itu Einstein, maka dinisbatkan, ini disandarkan kepada Einstein. Seperti itu. Walaupun nanti dosen mengatakan itu, tapi tetap mereka mengatakan ini adalah ucapan Einstein. Atau teori-teori yang lainnya akan disandarkan kepada orang yang pertama kali mengucapkannya. Bukan cuma yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan tidak disandarkan kalam tersebut.
Kemudian wal kufaru, dan orang-orang kafir, yukabiruna, dan orang-orang kafir yukabiruna, mereka ini yukabiruna yakni mereka ingkar, menentang. Yukabiruna, mereka ini menentang, mereka ini ingkar. Taratan, terkadang yakuluna al-Qur'anu sihrun, terkadang mereka ini orang-orang kufar ini mereka mengatakan Al-Qur'an itu sihir. Al-Qur'an itu sihir. Sebagaimana tukang-tukang sihir mereka yang membaca bacaan-bacaan apa bacaan apa namanya? Mantranya. Mereka orang-orang kufar menganggap Al-Qur'an ini seperti mantra. Mantranya tukang-tukang sihir. Ya. Dalam rangka untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Ya, menjauhkan Al-Qur'an, manusia dari Al-Qur'an. Wa taratan yaquluna, dan terkadang mereka orang-orang kufar ini mengatakan innahu ta'allamahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ulama'i ahlil kitab. Bahwasannya Al-Qur'an itu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Qur'an dari ulamanya ahlul kitab. Mereka orang-orang kufar menuduh bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari Al-Quran ini dari alim-alimnya ahlul kitab, dari Yahudi, dari Nasara. Belajar dari mereka, kemudian jadilah Al-Quran. Wa yunawwi'una al-aqwal, dan mereka bermacam-macam dalam berbicara, dalam menuduh terhadap Al-Quran maupun terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimma yadullu ala kadibihim fi hada wa takharrusatihim. Mereka bermacam-macam ucapannya dalam menuduh dari apa-apa yang menunjukkan kedustaan mereka dalam perkara ini. Dan takharrusatihim yakni menunjukkan mengada-adanya mereka di dalam perkara ini, ya. Dalam tuduhan mereka, anggapan mereka. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam masalah yang ke-51 ini, falladhi ya'taqidu anna al-Qur'ana kalamu Muhammadin wa annahu qaulul bashari fa qaulu hadha huwa qaulu ahlil jahiliyah. Maka yang berkeyakinan bahwasannya Al-Qur'an itu kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwasannya Al-Qur'an itu ucapan manusia, maka ucapannya ini adalah ucapan ahlul jahiliyah. Ucapannya ahlul jahiliyah. Sehingga ketika kita menemui ada orang yang berbicara demikian, Al-Quran ini ucapan dari selain ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti mereka ini yang berbicara seperti ini, ya mereka seperti ucapannya orang jahiliyah. Maka tidak perlu kita anggap. Tidak perlu kita anggap ucapan mereka. Karena ini persis sama dengan ucapannya orang-orang jahiliyah. Kama alaihil jahmiyatu wal mu'tazilatu wa man syabahum. Sebagaimana berada di pendapat ini bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah, yakni ucapannya kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Mimman yaquluna,
dari orang-orang yang mengucapkan innal Qur'ana laisa kalamullah. Sesungguhnya Al-Qur'an laisa kalamullah. Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Wa inna ma khalaqahu Allahu jalla wa ala fi Jibril au fi Muhammadin au fi Lauhil Mahfuz au ghairi dzalika min al-aqwalil batilah allati hiya min jinsi qaulil jahiliyah. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an. Nah, ini ucapan keyakinan mereka, menciptakan Al-Qur'an pada diri Jibril. Menciptakan Al-Qur'an itu ada pada diri Jibril atau ada pada diri Muhammad alaihi salatu wassalam. Atau Allah ciptakan Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz. Atau yang selain itu dari pendapat-pendapat yang batil, yang itu semuanya termasuk sejenis dari pendapat jahiliyah, ucapannya orang-orang jahiliyah. Satu jenis dengan ucapan jahiliyah yang mereka mengingkari, menolak bahwasannya Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Kalau kemarin apa? Contohnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka berkata apa? Ketika mau dalam rangka menolak Al-Qur'an, bahwasanya tidak ada yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ucapan-ucapan orang-orang seperti ini rata-rata kontradiktif, rata-rata bertabrakan. Mereka dalam rangka mengingkari Al-Qur'an, mereka mengucapkan tidak ada yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Tapi di sisi lain mereka apa? Menisbatkan dirinya pengikut Taurat. Pengikut Taurat, yang Taurat ini apa? Mereka yakini diturunkan Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kontradiktif. Ya. Demikian juga orang-orang musyrik jahiliyah, demikian juga, sama saja. Ya. Mereka mengingkari lesannya, mengingkari Al-Qur'an, tapi ketika ditantang untuk membuat yang semisalnya, mereka tidak mampu. Ini masalah yang ke-51, yakni tentang anggapan mereka orang-orang jahiliyah bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan manusia, bukan kalamullah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita baca masalah yang selanjutnya, yakni ke-52 di halaman 178. Yakni masalah ke-52, nafyuhum al-hikmata an af'alillah. Mereka orang-orang jahiliyah meniadakan, mengingkari hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang jahiliyah, kalau dalam bahasa terjemahan kita, meniadakan kebijaksanaan Allah taala dalam berbuat. Meniadakan kebijaksanaan. Meniadakan bijaksanaan dalam biasanya kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Meniadakan hikmah. Hikmah ini apa? Ya, bijaksana. Hikmah itu bijaksana. Meniadakan hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mereka orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari Allah ketika Allah berbuat. Perbuatan Allah contohnya apa? Contoh dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala apa?
apa? Iya, menciptakan, iya, menciptakan makhluknya. Ini kan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang jahiliyah meniadakan, mengingkari adanya hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari adanya tujuan, sebab, alasan dari penciptaan Allah terhadap makhluknya. Jadi bahasa singkatnya apa? Allah itu menciptakan ya sekedar sekehendaknya saja, tanpa tujuan. Tidak ada alasannya. Seperti itu. Ini bahasa singkatnya. Sekedar ciptakan sesuai kehendak Allah saja. Nggak ada hikmahnya, nggak ada tujuannya apa. Ini pembahasan jangan dibahas di masalah yang ke-52. Berkata al-muallif rahimallahu di sini, yakni al-qadhu fi hikmatillahi ta'ala. Yakni mencela, ya di sini diartikan mencela di dalam hikmah Allah taala. Ya, al-qadhu diartikan mencela. Kemudian dijelaskan di bawahnya bahwasannya Allah Jalla wa Ala wasafa nafsahu bil hikmati wa annahu hakimun. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya. Ya, jadi yang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati dirinya dengan hikmah. Ya, Allah mensifati dirinya dengan hikmah. Wa annahu hakimun, dan bahwasannya dia Allah Subhanahu wa taala itu hakim. Hakimun memiliki nama dari nama-nama yang indah itu Asmaul Husna. Nama salah satunya yakni Al-Hakim. Al-Hakim maknanya apa? Maha bijaksana. Maha bijaksana yang memiliki hikmah. Yang memiliki hikmah. Dari sini sebenarnya sudah jelas namanya Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Al-Hakim, mensifati dirinya dengan hikmah. Berarti apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala semuanya terkait dengan hikmah. Yes, terkait dengan hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang keliru. Semuanya dengan hikmah, semua bijaksana. Kemudian dijelaskan di sini wal hikmatu, dan hikmah itu adalah yang namanya bijaksana itu adalah wad'u syai'i fi maudhihi, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fal hakimu, maka al hakimu, nama al-hakimu huwa alladhi yad'ul asya'a fi mawadiha allaiqati biha. Maka nama al-hakim yakni zat yang meletakkan, menempatkan segala sesuatu di tempat-tempatnya yang layak. Yang layak, dengan tepat. Dengan tepat. Wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmati wa annahu hakimun. Wa anna lahu al hikmatal balighata. Allah Jalla wa'ala telah mensifati dirinya dengan hikmah, dan bahwasannya dia Allah Ta'ala itu hakimun, yang maha bijaksana. Dan
bahwasannya lahu dia Allah Ta'ala memiliki hikmah yang tinggi, hikmah yang sampai puncaknya, sempurna. Iya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensifati Allah dengan apa-apa yang Allah telah mensifati dirinya. Ketika Allah mensifati dirinya dengan Maha mengetahui, maka wajib bagi kita mensifati Allah dengan Maha mengetahui. Demikian juga di sini ketika Allah sudah mensifati dirinya dengan hikmah, maka wajib bagi kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat hikmah. Iya. Iya, ini pendahuluan dari apa, masalah yang ke-51. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.